Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para ketek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ser-Ser Gairah dan menggairahkan. Berjumpa lagi bersama obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Betul. Salah. Biar beda. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan dunia saat ini. Yes. Ya, terutama tentang Dunia sikil. gaib. Oh, bukan. Ngomongin sikil kita. Dunia gaib. Dan oke, siap. Kenapa gaib? Kenapa? Karena ini belum kejadian. Ini baru terjadi di masa depan. Oh. Jadi ini masih hal Udah yang mulai. Kan? Berarti Anda bisa menerawang. Gaib. Berarti Anda bisa menerawang. bukan menerawang, Apa? tapi ini adalah hasil prediksi AI. Seperti itu. Wis mulai ngawur deh. Mabok. Ngomong-ngomong. Ngomong apa tuh? Kan bener, kita itu mau ngomong Iya. tentang hal-hal yang sifatnya untuk saat ini itu masih gaib. Iya, oke. Karena kita akan bicara tentang prediksi di masa depan. Oke. Nah, apakah prediksinya itu tepat atau tidak tepat? Itu kan perkara gaib. Iya. Tapi ternyata memang ada prediksi Iya. bahwa kehidupan ini akan mengarah kepada kematian. Iya. Seperti itu. Setuju. Karena itu kita harus banyak-banyak beribadah. Ya, AI-nya kemana tadi? Nggak tahu. Hanya beribadah juga. Bukan prediksi tadi, Iya. itu kan hasil Iya. prediktif analitiknya AI. Enggak, ini dari survei Bukan nih. kok. Orang bukan. Seperti itu. Dia mau meluruskan kerepotan dia. Iya. Gini loh, kita ini mau ngomong Iya. hal-hal di masa depan. Iya. Hal-hal di masa depan Iya. itu diprediksi oleh AI. Ya. Bukan kok. Wong saya tadi ngeriset pakai AI kok. Tak percaya ini loh. Oh, mau sebelum typing wudhu tuh. Ini loh. Saya pakai Copilot. Nggak cukup pakai Copilot, saya pakai Grok juga. Tuh di sini. Saya tanya. Jadi hasil-hasil yang kamu kasih tadi ke saya Iya, itu bahan itu. Iya. Saya minta AI menganalisis. Oh, Ya. Nah, Oke. hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh SDM kita ini Iya. supaya bisa compete di masa depan. Ya, ya. Tuh. Gitu. Tapi biar tahu konteksnya, kita jelasin dulu. Ya, Mas Tapi. Bahwa masa sekarang ini itu akan mengarah ke kematian. Ya. Karena Betul. itu rajin-rajinlah beribadah. Betul. Dan sedekah ya. Kalau kamu nggak mau beribadah, besok kamu masuk neraka. Karena dunia ini hanya sementara. Dunia begitu. ini hanya Iya, sebentar. iya, iya, iya. Sekarang masalahnya gini, bayangkan ya, kamu masuk neraka, terus nanti kamu ketemu AI. sama oknum-oknum anggota DPR yang kemarin bikin rusuh itu. Iya. Mau kamu Enggak dong. satu neraka sama mereka? Ya enggak dong. Oh, nanti nerakanya dikorupsi ya. Mas? Kalau sih. Wah, kok apimu lebih banyak? Tak ambil aja. Orang-orang itu kan kadang suka sombong. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa masuk neraka. Nanti saya di sana bareng sama Marilyn Monroe, Oh, iya. sama Madonna, ketemu Michael Jackson, ketemu sama Freddie Mercury. Padahal Madonna kan nggak jadi berangkat, wong dipanggil balik. Madonna, pesawatnya balik. Ketemu sama siapa lagi? Hitler. Asia Carrera. Iya. Oh, Si Karera. Vera Patrick. Iya. Iya, kalau kamu di neraka, Iya. itu selnya di blok yang sama kayak mereka. Iya. Lah kalau kamu di neraka ditaruh di sel yang bloknya bareng koruptor-koruptor itu gimana? Nah, repot kan? Ayo. Kalau selnya bareng dukun AS, Ah. Diambil udahnya. Sama dipendam seleher, diambil udahnya. sama Rian Jombang. Rian Makanya enggak usah sok-sokan.
mau ketemu Marilyn Monroe, mau ketemu Tera Patrick. Kalau pas undian tahu-tahu bareng dukun AS. Aduh. Repot. Oke, konteksnya apa Mas Epri? Ya katanya ini sebenarnya ngomongin core skill yang untuk tahun 2030. Makanya itu kan Individual core skill. individual ya. core Iya. skill. Ya jadi setiap manusia kan punya skill Heeh. untuk berjalan. Marilah seluruh wedus berkaki sikil ngelempiti klambine Mariadi hae. Tidak. Nanti kamu dituntut kau mengubah Mars. Mariadi putak kinclong marai ngakak diketak genah wis mesti penak. Oke, kita mulai dulu ya. Iya. Ini jadi- core skill yang dibutuhkan ke depannya Kedepannya gitu secara pokoknya. individu ketika kamu untuk masuk ke dunia kerja. Betul, secara terutama untuk global. masa depan gitu ya. Terutama di sini disebutkan Iya. 2030. Ini survei dari 2030 ya. 2030. Ini survei dari World Economic Forum. Wow, yang dulu di Bali, yang kemarin di Bali ya. Ya, Future of Jobs Survey 2024. Oke, good. Yes, Oke. menarik. Jadi ini dibagi 4 kuadran. Oke. Ada emerging skill yaitu less essential now but expected to Buat increase gambaran in- emerging skill itu kiri atas. kiri atas itu nggak terlalu penting sekarang tapi diharapkan akan banyak dipakai ke depannya. Nggak terlalu penting sekarang, tapi akan banyak dipakai ke depannya. Oke. Tuh, lalu yang sebelah kanannya, kanan atas, itu ada core skill di 2030. Itu yang sekarang penting, core-nya, Mm-mm. tapi diharapkan akan meningkat. Tetap Meningkat karena akan menjadi penting lagi, lebih penting lagi. lagi dari sekarang. Ya. Terus yang kiri bawah itu ada out of focus skill. Autofokus. Out of focus. Jadi kedepannya udah Jadi sedikit sekarang sebenarnya udah nggak penting Heeh. makin nggak penting dan lagi. makin nggak diharapkan untuk meningkat di masa depan gitu Kayak karena sekarang podcast nggak kita ya. Iya. Sekarang udah Kiri dianggap bawah ini. penting. out of focus skill kita itu out of- Apalagi ke depannya. Tuh. Heeh. Lalu yang di kanan bawah itu Kanan ada bawah. steady skills itu penting sekarang tapi tidak diharapkan untuk banyak digunakan ke depannya. Oh. Ya sekarang kita ngomongin yang mana dulu, yang emerging skill ya. Iya, sesuai sama urutanmu tadi aja. Oke, yang kurang penting sekarang tapi kedepannya akan banyak digunakan itu yang paling atas itu ada network and cyber security. Oh ya. Ya, jelas itu. Kenapa, John? Bagaimanapun yang namanya networking itu penting. Oke. Kamu harus punya orang dalam kalau kepingin Ini sukses. teknologi. Ya, Network ini dalam hal warnanya teknologi. ungu artinya teknologi skill. Oh, teknologi Ya. skill. Ya kita ketika mengontak orang dalam bisa lewat chatting apa gitu, telepon. Nah. Jadi kayak kita Atau mungkin besok kita udah bisa itu apa namanya pindah. Oh, kayak di Star Trek kayak itu. di Star- enggak, ini salah satunya itu crimping kabelan. Creeping kabel. Loh, network itu. Iya betul. Jadi teman-teman yang nggak bisalah mulai belajar crimping kabelan. Biar Iya, biar iya. kabelnya itu nggak kebolak-balik gitu. Enggak bolak-balik. Iya betul. Kalau besok udah nggak ada kabelan kali. Walaupun dibolak-balik kan tetap aja oke. Tergantung. kanan kiri oke. Iya dibolak-balik. Kanan Semuanya oke. Tapi sekarang itu udah nggak perlu loh sih. Ya. Cross trade itu. Oh, udah nggak perlu. Udah nggak perlu. Aku kok masih kayak gitu kalau crimping. Kayak masih lama berarti mesinmu. Oh. Oke. Emang Mesin iya? mesin baru udah nggak perlu cross trade lagi. Oh, terus Lo tinggal masukin asal aja gitu. Sama. Semua straight kalau semua cross apa semua straight. Sama sekarang. semuanya straight. Standarnya. Iya. Oh, mau beda pun yang di male sama female tuh beda pun nggak masalah gitu. Nggak perlu. Jadi kayak kalau dulu kan switch sama switch harus cross gitu Ya. kan. Kalau sekarang nggak masalah. Oke. Satu kabel untuk semua semua udah universal berarti. universal. Oh. Yes. Ya, 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 ya. Universal serial bus. Ya, betul. iya. USB itu. Betul kan? Oke. Betul. Lalu ada Apalagi sih? ini Apa? masuknya apa ya? Mana? Environmental stewardship. Ethics itu, ethics. Ethics apa engagement? Enggak, Ethics ya? ethics. Engagement tuh yang marketing media. Oh, gitu. iya. Maksudnya apa itu ethics? Ethics itu Etika. ya Ya etika. iya tahu. Udah maksudnya Cara kamu berinteraksi dengan orang lain, etikanya Nah. seperti apa? Toh, kan itu untuk mendukung network itu tadi. Bener juga Ya. ya. Kita dukung aja ini nanti Ya, dia ya. makin lama ini. Begini. Ya, 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 ya. Kita iyain dulu. Ya, ya.
Nggak percaya. Percaya, Jon. Iya. Jadi itu artinya adalah apa ini sih? Aku nggak ngerti sih. Environmental stewardship. Apa sih itu sih? Tahu. Ngene iki to makane. Wong ki di riset sik kaya aku. Ah, ya apa ini, Jon? Udah riset kamu, Jon. Steward. Environmental stewardship. Ini kayaknya ini kelewatan dari riset. Selagi si John cari, lanjut sih. Design and user experience. Nah ini nih apa namanya? Benar, ini bahwa Itu sekarang- paling rendah tapi. Iya, cuman itu kayak dulu kan penting banget tuh Iya. desain. Sekarang kan karena gini kan udah mulai AI. enggak, lebih udah mulai ke minimalis, jadi nggak perlu desain yang Oh, yang rame ribet gitu ya. sama emerging AI juga. Jadi semua sekarang tinggal ya kamu minta si AI buat ngedesain untuk bisa. desain tuh bisa. Jadi skillmu itu Berarti ini termasuk job yang bisa diambil alih oleh AI. lebih ke gini sih, harapanku sih bukan diambil alih, tapi kita bisa memanfaatkan AI. artificial intelligence untuk bantu Untuk gitu. bantu, Tetap gitu. tetap harus kita ada research dan macam-macam, masih Wong konteks dan ngomong, RAG. apakah ini nanti bisa diambil alih oleh AI? Yo kabeh-kabeh ki iso. Ono sih nggak iso. Cuma kan Tukang sekarang- pijet, ra iso. Oh, iya. Wis nek AI ini ditanamkan di robot. Oh, Atau iya. di kursi pijat. Nah, Oh iya betul. bisa makanya. Dokter nggak iso dokter. Yo, iso wae. Kan sekarang apa namanya teknologi medis sudah mulai menerapkan udah mulai. AI juga. Makanya sebenarnya kalau kita mau bicara apakah nanti diambil sama AI bisa semuanya bisa. Bisa, ya. Tapi kan kita sekarang perannya sebagai supervisi dari si AI ini sendiri bagaimana. iya. Kan seperti itu. Misalnya kamu tadi ngomong soal apa? Environmental stewardship. Udah Tadi belum? katanya user Oh, experience. design dan user Design experience, user ya. experience. Mungkin iya sekarang trennya yang lebih minimalis, lebih clean dan segala macam. Tapi bukan nggak mungkin juga. Yang namanya tren itu kan selalu berulang. Iya betul. Sekarang cutbray masuk lagi nih, cutbray, celana cutbray. Nah kayak gitu. Termasuk juga desain. Boleh jadi nanti yang rame-rame lagi. Cuma kan sebenarnya di sini yang ditekankan adalah bagaimana supaya user experience-nya ini bisa tetap intuitif. Betul. Kayak gitu. Gitu loh. Intuitif dan menarik. Nah, boleh jadi kamu minta AI bikin apa namanya desain yang minimalis dan clean itu bisa. Bisa Atau juga. bisa aja kamu minta AI bikin Yang glassy gitu. desain yang seperti itu modelnya. Ya, Tapi kan betul. tugas kita sebagai supervisornya si AI itu Iya betul. Untuk ngarahin ya. untuk ngarahin supaya desainnya bisa tetap intuitif. Ya. Nah, terkait perkara tadi yang kamu tanya, Udah dapat, John. saya itu kelewatan tadi bacanya hasil riset saya sendiri. Oh, iya. Itu saya kelewatan Iya, bacanya. Iya, iya. Kayak gitu. Apa itu, John? Apa? Environmental stewardship. Tanggung jawab. Oke. Stewardship itu kan tanggung Oh, jawab terhadap stewardship itu. lingkungan gitu. Oh etika. Oh. Tanggung Etika jawab lingkungan. individu Green ya, go green. atau ya. organisasi untuk melindungi ini apa namanya? Ya benar kamu bilang Environment. green. Lingkungan ini secara berkelanjutan. Tapi itu di tempatku juga udah mulai Udah mulai dipikirkan. go green kan? Iya. Ada ininya, Ada divisi tersendiri. Iya, divisi tersendiri. Sama. heeh. Karena itu ternyata ada syarat governance ya, iya, governance-nya. betul. Untuk ini ISO juga ada Iya, syarat yang jadi apapun industrinya. Heeh. Aku setuju ketika itu ditempatkan di kuadran yang kiri atas ya. Mungkin sekarang ini belum terlalu banyak yang concern masalah itu. Betul. Yang Tapi di itu masa bukan- depan ini jadi bukan penting hal- ya. bukan Iya, hal yang karena kan penting. semakin kesini bumi makin rusak. dan Lumayan Allah sih membales. dan jangan lupa, Lemah telus. jangan lupa, semakin tinggi teknologi, artinya itu kan resource sumber daya alam yang kita gunakan Ya. akan semakin banyak. Benar-benar. Jadi bagaimana kita supaya menyiasati perkembangan teknologi ini pada akhirnya juga bisa seimbang dengan kondisi alam. Ya, tapi mungkin kedepannya kita bisa ngambil resource dari planet Mars gitu. Boleh jadi, tapi kan kasihan orang-orang di Mars, resource kita ambil. Betul juga. Nah, Eksploitasi ya. kamu udah nonton itu belum? Fantastic Four. Udah. Gimana perasaanmu sebagai orang bumi ketika resourcemu itu mau dimakan sama si Galactus ayo? Ya marah lah. Marah. Marah lah. Nah, makanya jangan kita seenaknya sekarang ini bikin statement. Kayak Galactus itu. Kan bisa besok ngambil resource di planet Mars. Kasihan orang-orang di planet Mars. Ini sudah kita bahas kemarin loh. Ya, ya, Kalau ya. ngomong hati-hati, Sep. Iya, iya. Heeh. Saya menyakiti orang-orang Mars ini. Kamu menyakiti perasaan orang-orang. Buat di teman-teman planet Mars. yang mendengarkan di planet Mars, saya memohon maaf sebelum terlambat. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti teman-teman. Septri rumahnya di
orang-orang di Mars. Ora kok. Di bumi. Lah ini kan yang menyakiti orang-orang Mars. Ya makanya rumahnya di bumi. Ya iya. Jadi kalau kalian mau menjarah rumah Sektri, silahkan. Nanti UFO-nya di atas aja. Parkirnya Udah siapin ya. kita siapin ya. Oke. Kita bersilaturahmi. Core skill 2023. Enggak, itu terakhir aja core skill-nya. Oh, oke. Oke, yang bawah berarti. Kita ke Out of focus skill. ya out of focus skill yang nggak Oke. penting sekarang. Yang sekarang udah mulai berkurang demand-nya juga ya. Ya dan kayaknya nggak berkembang juga untuk kedepannya gitu. Iya. Termasuk programming loh itu. Iya, salah satunya itu ada programming. Nah, lagi-lagi soal programming. Lagi-lagi soal programming. Itu mungkin besok bisa Apanya? diambil Itunya. alih sama AI semua. Iya. Tapi kan lagi-lagi Otak di belakang programming itu. di belakangnya Wow, Mau bikin apanya itu loh. Iya. mau bikin apanya, terus flow-nya bagaimana, proses bisnisnya seperti apa, siapa yang bikin? AI. Ya, maksudnya Tapi ya alur, dapat alur alurnya. itu kan sebenarnya ya kita yang Ide, harus ide. mensupervisi itu supaya apa? Supaya jangan lupa ada yang namanya etika AI juga ya. Betul. Etika AI di mana AI itu tidak boleh membahayakan. kan? Tidak boleh membahayakan, juga tidak boleh menyinggung. Betul. Menyinggung maksudnya entitas kayak makhluk gaib aja. Menyinggung pihak-pihak tertentu seperti itu. Dan Contoh. AI ini kan juga harus inklusif. Betul. Nah, siapa yang akan mengarahkan ini gitu? Kalau bukan si programmernya sebenarnya. Iya, betul. Jadi oke, boleh jadi ketika tugasmu untuk menulis baris-baris coding itu diambil oleh AI. Tapi jangan lupa, kamu tetap harus namanya Mensupervisi. mensupervisi iya, tapi untuk mensupervisi itu apa? Kamu tetap harus punya kemampuan kognitif untuk itu kan. Ya betul. Kayak gitu. Jadi Betul. nggak sembarangan juga ketika semuanya diserahkan ke AI, terus kita sebagai manusia bisa Leha-leha. jawab begitu saja. Iya. Enggak juga. Hit and run. Ya, betul. Ini ada yang menarik di sini. Dia menyebutkan yang masuk ke out of focus skill juga teaching and mentoring. Lagi-lagi karena AI. Iya. Karena kita bisa belajar lewat AI. Oke. Jadi untuk teaching and mentoring itu kayak misalnya orang sekarang lebih cepat belajar lewat Google, kan udah mulai tuh belajar udah googling aja. Lah sekarang lebih advance lagi pakai AI. Tapi gitu. bener loh. Step by step AI kan juga banyak yang ada apa modul yang khusus untuk deep learning bukan untuk Listening. study untuk study juga ada. Jadi Untuk research. si AI bisa step by step kamu mau belajar apa tuh dia bisa bikin gitu. Iya. Jadi sekarang mungkin kedepannya teaching sama mentoring itu ya diambil. Kayaknya memang kan Google bahkan udah mulai ditinggalkan sekarang kalau Iya, apa-apa ke situ kan. nanyanya ke AI. Jadi kan kayak misalnya kita kita banyak dengar cerita orang-orang itu, kamu belajar dari mana? Otodidak. Kamu belajar dari mana? Otodidak. Enggak Gitu. juga sebenarnya. Enggak juga. Ya kamu tetap Ya mempelajari- otomotif deh kalau nggak mau otodidak. Ya tapi maksudnya itu kan tetap kita mengambil literatur dari satu tempat ya. Iya. Perkara kemudian kita mengambil itu tanpa pengawasan. Nah, ini Menyesatkan. yang kemudian jadi berbahaya. Bisa menyesatkan. Bisa jadi nanti gurunya adalah setan. Betul. Seperti Oh, itu. setannya akan menggoda AI. Menggoda kamu. Oh, menggoda Kayak saya. gitu. Misalnya kamu belajar AI Stable Diffusion kayak gitu, bikin gambar segala macam. Kemasukan setan kamu. Kebetulan kamu masih nyimpen foto mantan pacarmu banyak. Nah, kamu bikin itu berdasarkan foto-foto mantanmu. Kamu suruh AI-nya belajar dan akhirnya bikin film bokep. Astagfirullahaladzim. Bisa yang seperti itu. Yang kemarin kasus Enggak, yang ini udah ditangkap pernah itu. dilakukan kayaknya. Oh, iya. Bukan gitu yang kemarin ditangkap, Apa itu? yang anak SMP itu dibikin gambar sarunya Oh iya. sama beberapa orang kayak gitu Iya. di Ngawur daerah itu. mana gitu. Nah itu akhirnya jadi kasus juga. Jadi Kayak gitu. makanya di sini dibilang Hati-hati. iya. Kalau kamu belajar tanpa ada Tanpa yang etika, mengarahkan, gitu. tanpa ada Ya. yang mengawas, boleh jadi gurumu adalah setan. Benar juga. Kayak Jan. gitu. Benar. Nah, terkait sama teaching and mentoring ini, iya, pada titik tertentu itu pasti akan diambil oleh AI. Tapi ada, kalau buat aku ya, ada poin-poin
di mana itu tidak bisa digantikan oleh AI. Oke. Jadi mungkin benar apa yang dibilang di sini bahwa kedepannya karena ini adalah disebut less essential now and not expected to increase in use, kan tidak diharapkan untuk ini akan banyak lagi demand di masa depan. Iya, karena mungkin tidak akan sebanyak itu, tapi di titik-titik tertentu dia pasti Ada, akan pasti. membutuhkan Masih itu, ada. tetap masih membutuhkan itu. Ya, cuma nggak berkembang memang di situ cuma juga nggak aja ningkat. butuhnya. Nggak berkembang, nggak berkembang ya. Kayak misalnya pendidikan anak usia dini, aku menganggap itu masih perlu Penting, yang penting, namanya penting. personal touch itu masih Oh, itu masih harus, penting. iya. Seperti itu. Nah, lanjut. Yop. Quality control. Yes. Itu tapi masuknya ke manajemen skill ya. Kok quality control masuk ke sini ya, kiri bawah ya? Iya, quality control tuh karena gini, pada dasarnya kalau di quality itu sih yang di maintain itu sebenarnya bukan outputnya, tapi activity-nya gitu sih. Proses. Iya, prosesnya. Jadi kalau misalnya nggak tahu konteksnya ini ya, tapi kalau di aku Ini manajemen sih. iya, makanya yang dikontrol, yang di manage paling penting untuk di manage itu justru prosesnya gitu. Bukan activity controlling, bukan activity testingnya sebenarnya. Kalau kamu banyak di sana, berarti ada yang salah dari cara kamu Testing. development proses. Jadi makanya di sini di mention management skill. Dulu mungkin kelihatan itu kayak hard skill gitu. Ya. Karena memang kamu harus doing something gitu. Tapi itu untuk sekarang itu dilihat sebagai Karena udah banyak automated. pertama testing, itu, ya. Kedua kalau itu sebenarnya aktivitas yang nggak efisien gitu. Karena demand user itu makin besar, kompetisi makin besar. Kalau kompetisi makin besar, jadi ada banyak hal yang harus kita delivery gitu. Ya. Kalau Jadi yang bottleneck di quality control malah. Betul. Nah, karena kalau misalnya ini delivery makin banyak, terus activity-nya makin banyak, itu kan jadi nggak efisien secara proses. Jadi Betul. makanya yang di manage harus prosesnya, bukan activity-nya. Gitu. Makanya di sini masuk ke management skill. Ini Ya. agak menarik buat aku malah satu. Yang reading, writing sama mathematics. Iya. Itu disebutnya autofocus skills juga. Menulis ya. Pendapatmu biasa. Reading, writing, sama matematik. Yes. Ya itu karena sekarang makin canggih, kita kadang sekarang juga kita kalau ngitung juga pakai kalkulator gitu kan. Kita nggak punya skill buat nggak perlu skill advance untuk tahu matematika karena semua bisa lewat sistem. Writing juga kan sekarang kita tinggal minta buat nulis ABC, ya kita bikin tulisan sendiri terus dikoreksi sama sistem, sama AI. Jadi nggak perlu skill yang advance sebenarnya. Lah untuk reading ini Yang agak mungkin bukan advance tapi spesifik. Spesifik, Bukan skill yang spesifik. Nah untuk reading ini yang Ya kenapa dimasukkan di sini ya? karena mungkin kedepannya itu lebih ke pembelajaran yang lewat video gitu. Kita nggak Bisa baca jadi. lewat buku. Gitu. Mungkin juga. Karena kan platform-platform video udah makin banyak. Jadi orang-orang lebih nyaman kalau mengetahui informasi tertentu itu lewat. Ini satu lagi yang aku sangat sayang. Satu- Kamu tahu ini satu enggak? ini dong berarti dia jadinya cara berpikirmu jadi satu arah dong. Maksudnya? Maksudnya satu arah? Kalau pakai video ketimbang misalnya nih ya kalau buat aku ya ini mungkin bias aja karena aku senang membaca Ya, dan kemudian aku melihat di sini reading dibilang autofocus skill gitu. nggak terima. Semacam tidak terima gitu. Ya. Karena gini, ketika kamu membaca, kamu melatih imajinasimu. Betul. Nah, itu yang mungkin tidak akan bisa didapat ketika kamu menerima pelajaran yang didiktekan kepadamu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau aku ngeliatnya Tapi gini, kedepannya emang ke arah itu ke semua Kedepannya video. memang ke arah itu, tapi ya itu tadi konsekuensinya adalah kamu akan kehilangan kemampuanmu berimajinasi. Betul. Itu sih. Ya. cuman gini. Ya berarti kedepannya emang orang-orang nggak bakalan imajinasi. Enggak, maksud Nggak gini. bakalan imajinatif. Ini sorry, gini, maksud gini. Ini kan kita ngomongin core skill gitu. Kayak reading as a core skill, reading sebagai core skill tapi Ya. bukan reading sebagai aktivitas. Ya loh. betul. Makanya tadi yang di mention itu mungkin jadi kayak gitu, cuman esensinya memang mungkin perspektifnya beda, John, nek menurutku. Kayak apa ya? Misalnya ya itu punya ada satu taruhlah ada esai gitu. Yes. Ada esai gitu. Yes. Di as in ini
core skill. Kalau kita harus punya kemampuan untuk bisa memahami esai itu bukan secara cepat sih, secara tepat gitu. Oke. Secara tepat. Nah, nek ngaranku di sini kenapa dimention kayak gini? Karena pada dasarnya ke depan kamu bisa dapat bantuan dari teknologi untuk bisa memahami intisari esai ini secara cepat gitu. Jadi ada benernya, ada salahnya dari perspektifmu. Kalau aku juga cukup setuju, cukup heran kenapa kok ini ada di sini, karena kadang-kadang nggak bisa mewakilkan. Aku pernah ini, kamu tahu nggak? Ada satu aplikasi yang dia ngasih summary untuk semua buku populer, dan itu kamu bisa baca atau kamu bisa denger gitu. Aku pernah pakai gitu. Itu kan harus subscribe ya, kayak berapa ratus ribu per bulan gitu. Aku pernah pakai terus selama sebulan 2 bulan awal-awal seru, bisa tahu secara summary gitu kan. Tapi terus lama-kelamaan loh, kok gini aja gitu, aku kayak nggak dapet kepuasan ketika kamu selesai karena nggak detail. Ya mungkin itu kedua karena nggak dapet puasan kamu, ini aku udah mencoba effortku sebesar ini terus aku dapetnya ini gitu, kebayang nggak? Makanya kalau dulu ada yang ngasih ini summary buku ini, walaupun aku bisa baca tapi aku nggak pengen baca, aku mau baca secara detail seluruhnya gitu. Karena ada kepuasan effort untuk bisa aku udah selesai nih dan aku tahu maksudnya apa gitu. Mungkin bukan kepuasan effort ya, kalau aku merasa begini. Ketika kita membaca sebuah buku ya, satu buku yang sama, itu kemudian penilaian perspektifnya beda. Dan perspektifnya antara aku misalnya karo kowe Wib, itu akan bisa berbeda. Dan kita mungkin akan berbeda juga ketika akhirnya harus menempatkan itu pada implementasi yang mana. Itu akan beda. Karena profesi kita berbeda. Misalnya kita sama-sama baca buku manajemen. Buku manajemennya yang misalnya buku manajemennya Peter Drucker yang dibilang kitab sucinya manajemen kayak gitu. Itu mungkin akan beda-beda antara kita. Kita akan merefleksikan itu berdasarkan pengalaman hidup kita selama ini. Betul. Kamu akan merefleksikan itu berdasarkan pengalaman hidupmu selama ini. Kamu juga begitu, Wib. Jadi kesimpulannya atas buku yang sama bisa beda-beda walaupun mungkin substansi dan esensinya sama. Tapi caranya mengimplementasikan akan beda-beda. Betul. Kayak gitu. Nah, ini yang aku pikir reading skills itu masih sebuah hal yang penting gitu. Penting, tapi kan ya maksudnya orang-orang ini kan 2030 ya. Orang-orang yang ya mungkin yang umur produktif itu ya sekitar 30 ya. Sekarang masih orang-orang yang 25 lah. Itu juga mungkin minat membacanya juga paling ya pengen cepet ya, tadi itu pakai summarize gitu. Karena kan sekarang kita dituntut untuk cepat gitu. Makanya ini menjadi skill yang kurang berkembang di masa depan. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin untuk orang-orang seperti kalian, ya ini skill penting, tapi belum tentu juga untuk orang-orang yang di luar ini penting buat mereka. Dan mungkin dari survei ini kan survei. Betul. Kebanyakan orang memilih ini untuk berada di situ. Iya, benar. Kalau mungkin yang di survei cuma kalian doang, ya ini jadi kanan atas. Bisa jadi ya. Mungkin juga bisa jadi seperti itu. Nah, lanjut. Study skills. Ini yang aku suka nih. Ada empathy dan active listening. Di sini dibagi dua nih. Dia sebagai core skill, juga sebagai ini yang sekarang jadi core skill. No. Ini yang mana sih? Empathy and active listening yang warna oranye itu. Ini kamu yang yang study skill. Study skill itu di paling atas. Ini berarti study skill yang penting sekarang, tapi kedepannya nggak berkembang sebenarnya. Iya, tetap steady aja, segitu-gitu aja. Iya, segitu-gitu aja. Cuman di empathy dan active listening itu kebagi dua sih. Ada yang sebagian di core skill. Jadi mungkin ada ini kepecah bagi dua menurutku. Karena ini survei, ada yang menganggap bahwa ini penting, kedepannya akan lebih berkembang lagi. Ada yang nggak gini-gini aja ini. Gitu. Dibagi dua. Nah, kalau aku sendiri, aku pikir ini lebih ke penting ya? Harus lebih ke penting karena again dengan maraknya perkembangan teknologi kita harus baik lagi, kita kan kemarin juga membahas soal public speaking dan macam-macam. Itu aku pikir kita harus lebih punya empati gitu. Betul. Karena ada banyak hal yang nanti mungkin kita nggak duga perkembangannya kayak gimana gitu. Jadi active listening juga tuh sangat kita dengan mendengarkan kita bisa mengetahui
Benar. lawan bicara. Sekarang itu yang paling sering nih yang aku hadapi, orang-orang itu mendengar untuk menjawab, alih-alih mendengar untuk mengerti gitu. Ya betul, setuju. Itu susah banget kalau untuk Karena kayak dituntut aku mendengarkan sesuatu, aku harus melemparkan give back gitu sesuatu juga. makanya aku nggak suka ngeliat debat karena itu pasti nggak ada ujungnya gitu. Debat kusir. Apapun isinya. Debat kusir Kadang Indomaret bisa. apa? kasir itu mas. Kadang itu bisa Kasir doyok. Ya, bisa debat kusir. Kasir doyok. Kadang bisa debat masinis. Tolong aku dibahas ini. Nahkoda. Kasir doyok. Kasir doyok. Kasir doyok. Tolong Kasir dibahas. doyok. Oh, iya, Tolong iya, dibahas iya, dong. iya, kasir doyok. Kasir doyok. Kadir, dong. kadir, Iya, iya. kadir, kadir. Gimana yok? Kadir, Gimana, yok? dir. Debat kadir dong jadinya. Tapi iya itu sih. Di sini ini kan ada dua sih yang aku soroti. Yang warna oranye sama warna biru. Oh, Oranye itu kan yang working with others, bekerja dengan orang lain. biru itu Sama yang biru kognitif. Ya, ya. Makanya aku agak tidak setuju ketika misalnya hal-hal yang sifatnya kognitif itu kemudian ditaruh di kuadran kiri bawah. Karena Ya, bagaimanapun Oh ya, ya. hal-hal yang sifatnya kognitif ini harus menjadi dasar karena ini yang akan Ya benar. Basic skill ya. basic skill ini yang akan menjaga kita Tetap di koridor. tetap di koridor. AI oke, tapi ada etika AI-nya. Etika AI-nya ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya working with others dan cognitive skill Yes, itu yes, tadi. yes. Betul, tapi untuk di kuadran kanan atas itu kognitif skillnya juga banyak. Ya. Ya, ya banyak. Ya banyak. seharusnya Ada- sih, kalau buat aku cognitive skill itu Harus ada semua. harus ada semua. Ya. Ada creative thinking, analytical, dan system thinking. Yaitu di core skill untuk di depan. Yes, yes. Yes. Yang study skill ini sedikit banget ya, cuman ada Ya. 2 ya. Service orientation and customer service. Resource management and operation ya itu. Tapi ini service orientation and customer service itu bukannya justru malah penting ya. Maksudnya kita sebagai pelanggan harus gini. Kalau di perusahaan saya itu mengedepankan service oriented apa sih? Service excellence. Service Service excellence. Maksudnya pelanggan adalah raja gitu Yes. kan. Mungkin gini sih, kayak ya udah dari dulu sampai sekarang sampai masa depan Kayak itu ya gitu-gitu kayak aja. gitu. Oh. Memang nggak ada, bukan Nggak ada perlu peningkatan ya. ditingkatkan. Bukan nggak perlu ditingkatkan. Artinya kita punya standar yang dari dulu sampai sekarang akan sama gitu. Oh, karena customer service ya gitu-gitu aja untuk Secara melayani standar pelanggan. akan kayak ya sebutan pelanggan adalah raja ya dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu. nggak berubah gitu ya. Nggak akan kedepannya pelanggan Tiba-tiba adalah jadi Tuhan patih, nggak nah, jadi. Iya. Jadi patih gitu ya juga Iya. enggak. Atau Iya, jadi lebih tinggi jadi lagi. dewa. Apa pelanggan adalah sekjen PBB itu enggak begitu gitu pasti ya akan raja. Iya. Nah, kalau misalnya Butros Gali Iya sama Kofi Annan mereka lagi ngopi sekarang. nah, ngopi misalnya di Anomali Iya. atau di Starbucks kayak gitu. Kan dia jadi pelanggan di situ. Iya Ya, betul. dia tadinya sekjen PBB, Benar. begitu masuk Starbucks jadi raja. Lah ya makanya kan tetap jadi raja. Heeh. Nggak mungkin jadi Nggak pelanggan. mungkin jadi adalah- sekjen PBB. Benar. Tapi begitu keluar jadi sekjen PBB lagi. Iya kan bukan jadi pelanggan lagi Oh udah. iya ya. Iya dong. Bener sekali kamu. Win. Tuh. Nah, ini yang terakhir nih. Iya, ini yang penting dan akan hmm. berkembang di ini yang sebenarnya yang kita perlu pelajarin biar kita bisa survive di masa depan. Yes. Intinya itu. Satu. AI and big data. Oh iya. Ini aku setuju. Oke, aku setuju. Ya. Aku setuju. Big data itu penting. Sekarang siapapun yang punya data dia yang menguasai. Technological literacy. Oh, iya, jelas. ini ilmu komputer. Technological literasi. Iya, ilmu komputer. Pengetahuan tentang teknologi. Jadi Iya, literasi belajarnya tentang di ilmu teknologi. komputer. Iya, benar-benar. Iya. Sebagai lulusan ilmu komputer. Wow. Iya. Berarti kita bisa survive di masa depan. Iya. I will survive. I will survive. Wow. Curiosity and lifelong learning. Nah, ini pasti ya. Harus. Aku pikir harus ya. Namanya lifelong learning. Nggak pernah ya berhenti lifelong. belajar. Harus lifelong. Harus seumur hidup. Oh, Ya, kita hidup untuk belajar. Betul. Belajar untuk hidup. iya. Udah mulai ngawur ini kan. Manajemen talenta. Manajemen talenta ini aku agak talent management. Kenapa itu Inggris ya? Ya, Ya karena nih, talenta itu penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Talenta itu. Iya. Iya kan, pasti kan. betul. Lah makanya gimana kita bisa manajemen talenta itu dengan baik. Jangan sampai kita kalau salah manajemen, perusahaan pun akhirnya jadi nggak baik gitu. Nah, Makanya kalau Dan itu mungkin make ini sense. ya, dengan adanya AI dan big data, itu namanya manajemen talenta justru secara keilmuan akan semakin berkembang kalau menurutku. Ingat film Moneyball? Ingat. Nah, yang seperti itu. Iya betul. Statistik, data dan talent. tuh. Betul.
ke situ-situ akhirnya larinya gitu. Teknologi lagi. Ya, ya. Teknologi ya. Gimana sih? Gimana sih? Apa sih? Nadanya yang teknologi ya itu. Gak ada. Apa sih? Oh, enggak tahu ya? Nggak tahu Oh, saya. enggak tahu. Ya udah itu. Yang berikutnya, teknologi Sep. ya, teknologi ya. System thinking. Ya Apa kita harus itu, Pak? berpikir secara sistematis. Iki mah patut menerjemahkan. Terjemahan mentah. Enggak maksudnya kita Kamu itu kayak Google Translate tahun 2012. enggak sistem thinking kan ini maksudnya di cognitive skill. Heeh. Jadi kita harus berpikir bagaimana sistem bekerja. Gitu. Maksudnya kita harus bisa sistem itu bekerja seperti apa. Karena kita banyak yang nggak peduli itu sistem bekerja seperti apa sehingga kita salah kaprah dalam penerapan sistem. Sebentar, kita ngomongin sistem Salah ya, ini bukan teknologi ya. Iya. Enggak. Sistem ini, maksudnya sistem thinking, itu bukan terkait sama teknologinya. Bukan, bukan. bukan sistemnya, bukan Bukan. teknologi. Bukan PC, sebagai bukan ya? sistem, Ya, bukan. proses. Bukan operating system gitu. Bukan CPU, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ya, bukan. bukan. Gitu. Itu tadi Kayak saya mencontohkan gini. yang salah ya. Salah. Kayak misalnya Pelek. kayak gini. Jelasin, Pak. Contohnya pendidikan. Sistem pendidikan. Oh, berarti Pendidikan secara keseluruhan itu satu sistem yang Sistem terbentuk dari kayak- berbagai macam. sistem informasi sekolah negeri itu. Enggak, bukan. Ini balik ke teknologi. Mang setan belang kau. Sistem itu adalah kumpulan dari berbagai macam proses yang ada di dalamnya gitu. Ya, betul. Oke, jadi kalau sistem pendidikan, jadi ada proses mendidik, ada proses pengembangan pribadi, ada proses artikulasi identitas, Ya. itu banyak gitu. Ya. Nah, itu kalau digabungkan itu jadi satu yang namanya Sebuah sistem. dengan sistem pendidikan kita. Nah, kalau sistem thinking, Itu tadi dari yang dijelaskan si Wib, berarti kamu tidak menyimak. Nah, karena apa? Sistem thinking itu kalau menurutku adalah ketika kamu melihat sebuah sistem, kamu tidak berpikir sebagaimana sistem itu Bekerja. berdiri sendiri. Benar, harus Tapi lihat kamu secara harus lihat granular. holistik. ya. Kok salah. granular secara holistik. Nah, Granular kan kecil di bawah. Kamu harus ngeliat secara keseluruhan. Iya, Sebagai- helikopter view gitu. Helikopter view bagaimana cara itu bekerja. misal, contoh, kalau kita mau bicara yang agak teknis sedikit ya, Ya. terkait IT, microservices itu kan dia sistem-sistem yang mikro, Ya, tapi kemudian dia berhubungan membentuk satu ekosistem yang besar. besar. Nah, kamu tidak bisa ketika kamu mengembangkan suatu solusi, Cuman kamu fokus. hanya melihat microservicesnya satu aja. Ya. Nggak bisa. Kamu Karena harus satu, melihat keterhubungan dengan sistem-sistem ya, lain. dependen dengan yang lain. Nah, Dependen, integrasi, interdependensinya dan macam. bagaimana Dependensinya, kayak ya, gitu. betul. Sama bisnis proses secara Iya, itu ya teman-teman maksudnya ya. Nah, dan Tadi itu yang- kamu juga harus berpikir secara jangka panjang, Betul, betul. sekali. tidak jangka pendek seperti Ya, itu. Nah, jangan. hal-hal yang seperti ini termasuk juga karena AI berkembang, big data berkembang, dan akhirnya itu mempengaruhi arsitektur solusi yang akan kita bangun, gitu kan? Iya. Nah, itu yang harus kita kita harus bisa melihat itu secara holistik, jangka panjangnya bagaimana, dan jangan berpikir bahwa satu sistem dia berdiri sendiri sebagai sistem itu sendiri. Ya, karena pasti dependensi dengan yang lainnya. Betul. Lanjut ke motivation and self awareness. Nah, ini Ah iya. yang sering kita bahas. Heeh. Kowe le jawab nek kowe. Ya, Heeh. itu penting. Tai babi. Kamu udah najis kuadrat loh. Tai babi udah najis dikeluarkan sama makhluk yang najis. Tuh. Najis yang dikeluarkan oleh makhluk yang haram. Ah, ya. Ya udah tuh. Laknat. Inilah makanya saya tadi di awal bilang harus rajin beribadah, Betul. mulai bertobat. Tuh, itulah motivation itu. Ya. Dan self awareness. Gimana kalau ternyata besok kamu nggak jadi ketemu terapetrik? Nah, nggak jadi ketemu terapetrik yang telanjang. Tapi misalnya kamu ketemunya sama Setia Novanto. Nah, Astagfirullah. repot. Aku ketemu. Aku gak jadi ngomong. Udah aku disolasi. Aku nggak ngomong Setia Novanto ngapain kok. Aku gur ngomong. Tadi ini ada terapetrik Aduh. telanjang. Iya. Cita-citanya itu kan. Iya. Nah, tapi ternyata di neraka. Heeh. Blok selnya nggak barengan sama terapetrik. Betul. Barengan sama Setia Novanto. Mampus. Nah, iya.
Piye? Laknat kon. Oleh kowe memuaskan syahwatmu ning kono. Kan kita dibakar di situ. Mana ada sempat waktu. Toko-toko sebelah setene foto atau suatu. Penak zamanku toh. Goblok. Lanjut, Sam. Ke analytical thinking. Ini pasti sini. Aku ini harus Harus. Itu skill yang sangat penting. Ini kayaknya gampang sering diucapkan tapi Tapi sangat sulit. dipraktekkan, Bener. ya. Orang Sulit itu banget tidak sebegitu gampangnya bisa mempraktekkan analytical Iya, thinking susah. yang bagus. Ya. Kamu harus Karena orang tuh lebih kayak pengen cepet aja gitu. Jadi nggak perlu analisis Analisa. yang mendalam gitu. Udahlah. Padahal makanya itu tadi ketika aku bilang bahwa ya namanya analytical thinking, kamu butuh prasyarat yang berupa kemampuan kognitif yang bagus. Ya, benar. Nah, makanya aku bilang hal-hal yang tadi yang bingung. Kontradiktif berarti ini Kenapa akan. kok nggak di ini? Kenapa nggak kok? di Kita quadrant sebelah tanya kanan? ke orang yang jawab surveinya ya. Iya. Ini sudah terhubung dengan Mr. John. Halo. Yes, I'm Mr. John. What can I do for you? Hai, Mr. John. Yes. I'm Apakah Mr. kamu teman dari Setia Novanto? John? No. I don't know that Mungkin guy. kamu temannya Thor ya? John Thor. Lanjut, Tip. Lanjut ke leadership and social influence. Ya ini nggak bisa dibantah sih. Memang, Ya, harus ya. ya, memang harus. Makanya jadi pemimpin itu yang harus Amanah, lanjutkan. Harus apa? amanah, amani, amanu. Ngawur, weh. Apa? Jangan gitu. Nggak boleh ya. Amanah. Terus tablik. Terus Amanah, sidik, tablik, sidik dan Fatona. Iya. gitu. Betul. Nanti masuk neraka lo kamu kalau ngawur-ngawur. Jangan dong. Mau ketemu Setia Novanto. Enggak. Kan katanya semua manusia masuk neraka nyicipin neraka. Nah, iya, masalahnya di neraka itu besok. Nah, kita lama atau sebentar ketemunya siapa? Ya, tergantung Walaupun iman kita ya. misalnya sebentar di sana. Tapi kalau bareng Setia Novanto, gimana? Mendingan lama tapi bareng terapetrik toh. Saya sih mending bentar aja ya. Oh, ke situ malah bikin dosa, bakar lagi. Lanjut, Sip. Selain tadi ada analytical thinking, yang penting juga ada creative thinking. Ya, ini kognitif lagi ya. Ya, kognitif Itu lagi. cukup Makanya penting. di banyak Kita harus kognitif. Memang yang kognitifnya itu ada system thinking, creative thinking, dan analytical thinking. Ya. Jadi semua tentang thinking. Ya. Jadi untuk orang-orang yang bisa berthinking itu nggak bakalan bisa survive. Betul. Jadi orang-orang yang bisa mikir Betul. itu nggak survive. Makanya orang gila nggak survive di sini. Ya, betul. Nggak mikir mereka. Yang terakhir adalah resilience, flexibility, dan agility. Ya, karena teknologi makin berkembang kita harus agile. Jadi aku Harus makin lincah. tempo hari aku ingat perkataan temanku gitu. Kamu harus jadi orang yang punya mindset seperti seorang balita gitu. Oh, bukan tupai. Bukan. Resilience, Bukan. agility. Kamu nggak nyimak, dia bilang apa? Apa? Seperti seorang Orang. balita. Sorry. Seorang kan? Seperti balita gitu Kalau aja. tupai dia Maaf. akan bilang seperti Seekor. Oh iya, Nah, iya. Betul, betul. Kenapa balita? Kalau balita tuh Bawah 50 tahun kan? Dia juga masih balita. kamu. itu adalah apa namanya umur di mana kamu punya resilience yang rata-rata tertinggi dari Resilience ki bahasa Indonesianya apa tuh? daya tahan bukan daya tahan Bukan daya tahan juga sih. daya juang daya juang Daya juang ya? ya daya Daya juang juang. ya? Betul. jadi kalau gagal coba lagi Ya, gagal Iya, coba iya, lagi iya. itu resilience Itu lebih cocok. ya itu gede. Jadi kayak seberapa sulit sih teman-teman pasti tahu belajar jalan itu susah banget gitu. Ya, tapi dia Enggak jatuh tahu, bangun. saya enggak ngerasa tahu-tahu aja saya udah bisa jalan. Iya. Ya kalau kamu punya anak nanti tahu. Ya kamu lahir dari batu kok kamu tuh. Kamu kan langsung jadi batu langsung bisa jalan. Dia emang Sun Wukong. Iya, betul. Enggak, jadi maksud lu gini. Jadi kenapa dibilang seperti balita? Karena yaitu balita salah satu pertama kali manusia dalam seumur mereka hidup itu dia yang resilience-nya tinggi gitu. Dia selalu coba kayak dia belajar megang sendok, Ya. dia belajar jalan, dia belajar melakukan sesuatu dan kalau gagal dia coba lagi, gagal coba sampai dia bisa gitu. Betul. Jadi daya juangnya sangat tinggi. Iya, karena dia nggak punya beban mikirin rumah. Bener, nah harapannya Mikir cicilan, Wong maido wae. Bangsat gue. realita.
Untung saya nggak punya Anyway, cicilan. poinnya adalah kamu harus punya resilience yang tinggi agar kamu bisa bertahan. Ya, karena sebagus apapun plan kita pasti ada Benar. resiko di sana yang mungkin bisa menggagalkan plan kita. Iya, betul. Jadi Ya, itu ya? Ya. Udah ya? Nah, teman-teman itu dari semua skill itu yang udah punya itu apa aja? Silahkan, kalau belum punya ya kasihan deh lu. Kalau udah punya ya selamat, Anda bisa survive. Udah gitu aja. As first I will survive. I will spread die. Stop thinking of you without you by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.